Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa bertatap muka di pertemuan yang kali pertama ini ya, di mata kuliah teori sastra ya. Tapi sebelum menuju ke sana, hari ini nanti tidak terlalu banyak ya, tapi simple aja karena sesuai dengan perangkat pembelajaran hari ini adalah kontrak kuliah. Jadi tugas saya nanti akan menyampaikan perangkat pembelajaran dan juga kontrak kuliah ya, apa saja yang perlu diselesaikan dalam semester ini. Itu ya. Jadi sebelum menuju ke kontrak kuliah, maka lazimnya kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Tapi nek sayang jangan ditinggal. Nah, biasanya nek lagi sayang-sayangnya kok ditinggal gitu kan, biasanya kan gitu ya. Oke, nama saya Ahmad Fatoni ya. Ejaannya ini biasanya sering salah. Ada spidol enggak belakangnya? AKHMADFATUNI. Nah, kadang nama saya kan familiar toh ya, Ahmad Fatoni, tapi kadang menuliskannya setiap orang kan kadang berbeda-beda. Ada yang AH, ada yang ACH ya. Nah, kalau saya AKH ya, nanti biar enggak lupa. Kemudian nama Fatoni ya, biasanya ada yang pakai H ya. Ya. THO. Nah, kalau saya nggak pakai H, jadi FATUNI. Nah, untuk gelar saya sarjana sastra, ya. Jadi S1 itu sarjana sastra. Kalau kalian ini kan sarjana pendidikan, ya, pendidikan bahasa dan sastra. Nah, kalau saya S1-nya itu sarjana sastra. Nah, kemudian S2-nya karena saya mengambil budaya, kajian sastra dan budaya, dapat gelar akhirnya humaniora. Bukan magister humor ya, karena M.Hum ya, humaniora bukan humor, awas keliru ya. Jadi gelar saya S1, S2, SSM.Hum. Nah, itu nama saya dan gelar saya. Dan saat ini saya sedang berusaha meraih gelar doktor ya. Jadi biar nanti bertambah satu lagi di depan doktor kayak gitu ya. Jadi saya masih proses studi saat ini. Sekarang proses penyelesaian tugas akhir. Jadi barangkali teman-teman jarang melihat saya di kampus, ya memang karena tugas saya ya sejak 2021 kemarin tugasnya belajar sama seperti kalian. Akan tetapi saya masih diminta untuk mengajar, tapi tidak seperti dosen-dosen yang lain yang mungkin lebih banyak. Jadi bisa sering ditemui di kampus. Nah, kalau saya mungkin hanya hari Jumat. Ini kan hari Jumat ya, mungkin kalian akan melihat wajah saya di sekitar kampus ini di hari Jumat saja. Bahkan kalau nyari saya di ruang dosen juga nggak akan ketemu biasanya. Nah, itu. Nah, kebetulan hari ini ya mungkin saya sedikit, kadang mungkin kalau teman-teman lihat saya di mana gitu, kemudian tidak seperti yang kalian lihat hari ini, jadi biasa saja. Ya. Karena kalau saya pikirannya sedang aneh-aneh ya, dandanannya aneh-aneh. Gitu ya. Maksudnya aneh-aneh di sini dalam tanda petik loh ya. Jadi saya lebih bagaimana saya nyaman maka saya akan melakukan itu. Ya, jadi gitu. Nah, mungkin kalau zaman sekarang kan jejak digital itu banyak. Tinggal diketik nama saya AKHFATUNI di Google, kira-kira seperti apa sih orangnya. Nah, sekarang kan banyak toh jejak digital ya, ada yang paling banyak mungkin yang akan keluar ketika kita ngetik di Google itu kan mungkin media sosial, entah Facebook, Instagram dan lain-lain gitu ya. Jadi sekarang itu untuk mencari tahu seseorang itu lebih mudah, apalagi dia itu atau orang itu akrab dengan teknologi. Itu enaknya zaman sekarang. Ya. Apakah zaman dulu ndak enak? Enak. Kalau zaman dulu segala sesuatu ada di dalam diri, kalau sekarang ada di luar diri, bedanya di situ. Orang dulu ya mau ke Ambon ya, merem kemudian buka mata sudah di Ambon. Orang dulu. Ya. Nah, kalau sekarang beli tiket dulu ya, baru nanti terbang. Nah, bedanya gitu, kemampuannya sudah di luar diri.
tidak di dalam diri sekarang ya. Jadi proses pergantiannya seperti itu. Mengapa? Karena orang dulu juga proses mendapatkan hal itu juga ada prosesnya. Ya, melakukan ritual, melakukan lelaku yang membuat dia bisa seperti itu, bisa terbang, bisa menghilang dan lain sebagainya. Ya, itu prosesnya, syaratnya itu banyak yang harus dijalani. Nah, kalau sekarang itu proses itu kan diganti dengan tiket. Untuk bisa beli tiket harus punya tuh. Nyari uang juga apa? Susah tak gampang? Nah, kalau kalian ngomong susah ya susah. Gampang gitu loh, Rek, jawabnya. Gampang. Ya, jadi itu adalah afirmasi. Kalau kalian bilang itu gampang ya gampang, kalau kalian bilang susah ya susah. Karena apa? Karena sekarang zamannya zaman serba mudah seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini ada influencer dan jadi influencer. Ya. Nah, kalau ada yang influencer pasti di situ jawabannya gampang nggak cari uang? Gampang. Ya, dia bisa memanfaatkan media sosialnya untuk mendapatkan uang. Nah, itu namanya produktif. Nah, kalau memakai media sosial tetapi hanya untuk posting foto, ya, kemudian nanti dapat jam baru difoto, diupload, ngopi di Starbucks difoto, diupload, lah itu berarti konsumtif. Media sosialnya untuk konsumtif. Nah, kan orang itu beda-beda lah. Kalau kalian mau milih yang mana, yang produktif apa yang konsumtif? Ya, kalau mau menjadi produktif bisa dimulai dari sekarang, karena 4 tahun misalnya kalian ini kan baru masuk ya semester 1, 4 tahun kalau kalian ingin menjadi produktif itu bisa dijangkau. Syaratnya konsisten, gampang. Karena nggak susah, kalian juga punya paket internet, ya toh. Walaupun nggak punya, sekarang di mana-mana akses wifi juga gampang. Ya, walaupun sedikit lemot tapi ada kan gitu. Butuh kesabaran kan gitu. Kalau kita ke warung wifi karena yang datang ke sana banyak, ya akhirnya kan jadi lemot kan gitu dah. Nah, tapi semua itu sudah ada. Itu untuk alamat saya. Nanti setelah saya menyampaikan beberapa hal, kalau mau tanya silakan tentang saya. Ya, kalau alamat saya aslinya memang Mojokerto sini, ya arah Terawas. Ada yang pernah ke Terawas? Yang pacaran sana sering siapa? Ayo. Nah, ya, tuh arah saya ke sana. Barangkali mau mampir suatu ketika, tapi kalau sekarang saya nggak ada di rumah. Sekarang ada di sini, dan kalau di luar hari Jumat saya ada di Surabaya. Ya, kalau akhir pekan mungkin ada di rumah mungkin. Ya, kalau sedang nggak ada tugas kuliah yang harus saya lakukan, berarti Sabtu Minggu saya di rumah. Jumat di sini, Senin sampai Kamis di Surabaya. Jadi ini tadi saya berangkat dari Surabaya. Saya pikir tadi telat, tapi ternyata telatnya nggak begitu banyak, alhamdulillah lah gitu. Jadi seperti itu. Terus apa ya? S1 ya, S1 saya di UNESA. Ya. UNESA yang saat ini kebanjiran mahasiswa karena banyak ya yang dibuka, dan kalian beruntung ya masuk di sini. Beruntungnya apa? Ya, nggak merasakan yang dirasakan anak UNESA sekarang. Itu sambat semua anak mahasiswa yang lama loh ya, yang lama. Berarti hitungannya lama itu kan semester 3, 5, 7. Nek ada kurang beruntung berarti ada yang 9, ada yang 10 mungkin gitu ya. Yang kurang beruntung berarti kan belum lulus ya. Itu sambat semua. Makan ngantri, walaupun beli itu ngantri. Ya, semua sebang ngantri karena apa? UNESA membuka mahasiswa sebanyak-banyaknya ya. Jadi sedih semua mahasiswa itu sekarang. Saya lihat di media sosial kayak gitu. Ya, mengerikan. Ya, tapi bagaimana itu adalah peluang dan tantangan saat kita mau belajar. Ya, kemudian saya S2 ya, secara tidak sengaja dan secara apa ya? Ya mungkin saya karena nggak ada niatan untuk S2 dulu, tiba-tiba
harus S2 gitu ya, tiba-tiba iseng-iseng berhadiah gitu. Tiba-tiba lolos ya. Saya diterima di S2 Kajian Sastra dan Budaya di Universitas Airlangga di UNER, lagi-lagi di Surabaya. Nah, jadi nggak ada niatan untuk studi S2. Nah, kemudian masuk di situ akhirnya ya saya harus menjalaninya kayak gitu. Kemudian S3 ini juga nggak ada niatan juga, karena tempat tongkrongan ya rekan-rekan yang sama-sama dosen di sini untuk yang sering ngopi bareng dan lain sebagainya, ngajak studi iseng-iseng berhadiah, nyoba juga dan ternyata lolos juga. Ya, kadang kan gitu, kalau kita memplanning sesuatu ternyata itu nggak keturutan. Tapi kalau nggak di planning tiba-tiba kok sudah ada di situ gitu loh. Kayak mencintai seseorang, cinta dengan si dia, dikejar-kejar, ternyata dia nggak mau, ditolak. Tiba-tiba kalau sudah pegel tiba-tiba ada yang mendatangi tiba-tiba gitu. Ya, kayak gitu kan, seperti itu. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Sebenarnya hidup seperti itu sebenarnya. Kadang saja kita yang kemaruk, hal yang nggak seharusnya kita pikirkan jadinya mumet sirai. Gitu. Ya, jadikan gitu. Rezeki, jodoh sama apa? Mati. Itu kan sudah ada yang ngatur ya. Nah, itu 3 hal itu ya upayakan nggak usah dipikir lah ya. Kalau dipikir nanti pusing. Ya. Karena sudah banyak bukti yang bisa kita renungkan ya di kejadian sehari-hari, bisa tengok sekitarnya, orang-orang di sekitarnya ya, bagaimana mereka tiba-tiba dapat uang ya, bagaimana mereka tiba-tiba dapat jodoh, dan sekarang ngopi bareng kemudian ternyata 1 jam yang akan datang dapat kabar innalillahi loh. Itu sangat-sangat bisa terjadi gitu kan, karena 3 hal itu di luar kontrol kita. Nah tuh, jadi untuk perkenalannya mungkin seperti itu. Barangkali mau ada yang ditanyakan, silahkan seputar saya. Jangan seputar kuliah dulu, nanti ojo akas-akas ya. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini sepertinya dari luar Pulau 1 ya ini ya. Dari mana? Maluku, Pak. Oh, Maluku. Oke, nanti saya tanya lebih lanjut. Ya, ada yang mau tanya? Tidak ada? Cukup? Oke, perwakilan kelas mungkin nanti bisa mencatat nomor saya, barangkali nanti bisa. Atau tadi ada yang WA itu ada di, sudah tahu nomor saya ya. Seneng aku nak pinter-pinter mereka. Ya, pasti sudah ada inisiatif menuju ke sana, itu bagus. Semoga spirit ini bertahan nanti sampai semester akhir. Itu loh yang saya harapkan. Karena apa? Tadi saya sudah memberi pengantar antara kampus negeri, kampus swasta itu nggak ada bedanya. Ya. Kita ngomong saat ini itu nggak ada bedanya. Kalau dulu ada, kalau zaman digital seperti ini nggak ada bedanya. Mengapa ijazah itu syarat tok sekarang? Yang menentukan selebihnya adalah skill, ya. Bagaimana pengalaman kalian, bagaimana sepak terjang kalian, ya. Ijazah itu sekarang hanya syarat, hanya formalitas. Sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar, ya, itu jadikan syarat. Yang penting attitude-nya, ya. Semua itu hanya untuk menuju ke interview, tapi interview ketika di interview nggak bisa sesuai targetnya, ya selesai sekarang. Ya, bahkan kemarin saya melihat berita, saya baca berita, ya, sebuah perusahaan yang membutuhkan seorang desainer, ya, semua diundang interview yang ngelamar itu ya, nggak ada syarat pemberkasan itu, yang penting interview, ya. Dan ternyata yang ijazahnya tinggi, yang sekolahnya spesifik kalah sama yang SMA. Karena yang desain, ya, anak SMA itu ternyata keren, ya. Yang diinginkan perusahaan itu seperti itu. Nah, yang ijazah S1, S2 selesai di situ. Skill sekarang. Nah, kemarin sempat heboh, itu saya baca, gini. Berarti sekarang persiapannya adalah kita mempersiapkan mental, mempersiapkan pengetahuan, karena pengetahuan nggak hanya ada di dalam kelas. Ya, sekarang kita tinggal buka handphone, ya. Kalau di dalam pembelajaran itu namanya metode sibernetika. Jadi metode mengumpulkan informasi dari jejak digital,
Ya, itu kalau di pembelajaran karena kalian jurusan pendidikan itu namanya metode sibernetika. Mengambil informasi sebanyak-banyaknya, kemudian disaring sesuai dengan tujuan kita, ya. Itu namanya metode belajar sibernetika. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan di teori kependidikan. Ya, kalau kalian ini kan sekarang bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia ya. Nanti mata kuliahnya dibagi menjadi 3 sub besar. Sastra, bahasa, kependidikan. Jadi 3 ini. Ya. Upayakan ada yang kalian cintai dari 3 bidang ini. Upayakan minimal 1. Ya. Karena nanti biar dapat sesuatu. Nek gak disenengi kabeh ya selesai rek. Nah, terus kalian hanya datang, duduk, pulang. Gitu aja nanti siklusnya. Akhir 4 tahun dapat ijazah. Wis, mari, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada yang disukai, tapi kalau ada yang disukai dari 3 bidang ini, kalian akan belajar, kalian akan membaca, walaupun nggak disuruh. Ya. Kadang kalau pengalaman kuliah saya dulu, ono sing salah jurusan, sehingga nggak seneng, pokoknya lawis nggak seneng. Ya, ya wes, nggak dapat apa-apa karena merasa salah jurusan. Setelah lulus. Ya, anak yang salah jurusan itu saya konfirmasi ternyata dia kerjanya di bank. Kan jauh ya, sastra Indonesia, kemudian kerjanya di bank. Nah, sebenarnya kalau relevannya, yang sinkronnya itu kan namanya sastra Indonesia itu kan kerjanya 1 di media massa, kemudian di Pemkop atau Pemkap atau bagian pemerintahan, bagian surat menyurat, ya, atau di dinas pariwisata, ya. Kalau pegawai negeri lagi itu di balai bahasa, ya, di kementerian yang memang membutuhkan hal terkait surat menyurat, gitu. Nah, itu kalau di instansi atau lembaga, di pertelevisian bagian nulis skenario, ya. Kalau di swasta ya bisa ke PH di televisi nulis naskah skenario, jadi wartawan, ke penerbitan banyak, ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kelas ini karena marwahnya pendidikan, ya relevansinya yang paling besar itu di dunia pendidikan yang paling besar. Tapi kalau nggak mau ngajar, kemana? Ya yang saya sebutkan tadi. Ya, lembaga-lembaga itu bisa kalian lirik kalau mau kerja di luar pendidikan. Itu. Jadi kalau ditanya kira-kira nanti lulusan saya bisa kerja apa? Nah, barangkali lo ya, ada pertanyaan begitu, itu banyak sebenarnya. Nah, kayak gitu. Nah, alhamdulillah dari yang informasi ternyata bahasa Indonesia masih diminati. Nggak tahu ada yang salah jurusan apa enggak. Ya, saya dengar ada satu yang ingin pindah ke komunikasi. Ya. Siapa? Yang mana? Anaknya di sini lagi. Oh, sudah keluar. Oh iya. Jadi apapun jurusannya ya, kalau kadang itu aneh, kadang aneh. Hidup ini kadang aneh. Saya melihat teman-teman saya yang bukan kependidikan ketemu itu kadang ngajar gitu loh. Hidup itu aneh kadang. Ya. Yang jurusan pendidikan kadang kerjanya juga nggak di dunia pendidikan. Ya. Ya itu nggak usah dirisaukan gitu ya. Yang penting jalan aja. Kalau di sini sudah merasa ya wes saya mau di bahasa Indonesia biar nggak terlalu mikirnya berat-berat, ya dijalani aja. Tapi nanti kalau kalian jalan ya tetap berat, ya tetap berat apapun, nggak ada yang nggak berat. Secara gampangannya ya kerja apa sih nggak soro, kabeh kerja soro ya. Ya. Misalnya orang yang kerjanya wartawan, nulis kan bagi orang kan mungkin nggak soro, tapi ijolo disuruh tukar dengan kuli batu, tukar profesi, sambat pasti yang kuli batu, ya, karena porsinya beratnya itu sudah sendiri-sendiri, timbangannya sudah sendiri-sendiri, kadarnya. Isok-isok marono gak sok turu itu kulinya setelah seharian jadi wartawan, ya. Karena lelahnya berpikir, kerja dengan otak itu beda lelahnya dengan fisik. Ya. Saya kebetulan menjalani dua-duanya. Saya bisa berbicara seperti itu. Saya juga suka kerja fisik, yang berkeringat itu saya senang.
Ya, kemudian kerja yang soft skill itu saya juga senang. Sehingga bisa berbicara dua hal itu. Ya, itu terkait informasi tentang saya. Nanti mungkin jaim-jaim mulai bahasa semester pertama, pertemuan pertama ya. Kalau S1 bahasa Indonesia tapi S2-nya jurusan apa itu gimana? Maksudnya gimana itu bagaimana? Kamu ingin apa? Jawabannya seperti apa? Kalau jawaban saya boleh, ya. Kalau jawaban saya boleh. Tapi kalau kamu mau bekerja yang kerjanya nanti mencari linearisasi ijazah, ya menjadi masalah. Ya, kalau mau jadi dosen, S1-nya itu bahasa Indonesia, S2-nya olahraga, ya. Ada perguruan tinggi yang minta lowongan itu hanya S1-nya saja. Kayak kemarin UNED dan sekarang masih dibuka, itu butuh dosen TV, ya. S2-nya humaniora apapun yang dilihat hanya S1-nya, S1 per televisian. S2-nya nggak dilihat, S3-nya nggak dilihat. Yang penting S1 per televisian. Nah, ada yang lembaga seperti itu. Nah, terus kalau kamu misalnya nanti kerjanya misalnya di koran, nggak ada masalah, ijazahmu apa ae mlebu. Ya, makanya pertanyaan itu mau dibawa kemana dulu? Apalagi kalau dibawa ke mertua nggak ditakoni blas. Ya, bah kon jurusan apa nggak ngefek ya. Kalau ke mertua ya, pintunya terbuka lebar asalkan kalian itu attitude-nya baik, mertua pasti seneng. Ya, gitu. Jadi pertanyaan jawabannya mau dibawa kemana kan gitu. Nah, jawabannya gitu, ada linearisasi ya, resikonya ketika nanti ada lembaga yang nerima kamu minta linearisasi, berarti kamu harus penyetaraan. Kalau misalnya di sekolah berarti harus PPG, harus melakukan penyetaraan itu dengan PPG. Nah, kalau di dosen mungkin nanti harus menulis buku pembelajaran jumlahnya 3 atau 4. Kalau yang linear nggak usah nulis. Nah, itu ada konsekuensinya. Apakah bisa ditemu? Bisa. Apapun itu bisa. Ya. Ada masalah pasti ada solusi. Ada penyakit pasti ada obatnya. Allah sudah menciptakan itu. Tuhan sudah menciptakan itu. Ya. Tinggal kita mau mencarinya enggak? Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjutnya ke manajemen pendidikan itu masih relevan, ya masih relevan. Ya. Jadi saya lebih sepakat sebenarnya, lebih sepakat untuk setelah saya renung-renungkan gitu ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kuliah itu hanya S1, setelah S1 kan selesai. Tapi sekarang itu kan ada orang S2, ada orang S3 gitu ya. Ya. Kalau ingin kuliah sejak mau masuk S1 gitu ya, ingin kuliah lagi nanti, lebih baik ngambil swasta. Kalau menurut saya, yang murah, yang waktunya fleksibel. Karena bisa kerja, bisa apa dan lain sebagainya. Baru nanti di S2 cari beasiswa, cari yang perguruan tinggi negeri. Misalnya targetnya untuk S2. Gitu. Karena kalau masuknya di S1 negeri sekarang ya tahu sendiri saingannya se-Indonesia. Nah, bisa lolos apa enggak lolos, ejek meksa, ya mobile ayahe didol. Ya. Sawahe mbahe didol. Mau maksa begitu. Sekarang karena sekarang itu orang itu yang mungkin tertutup bisa terbuka karena uang. Nah, gitu. Ada faktor-faktor begitulah sekarang. Ya, walaupun lebih smooth, caranya lebih halus, caranya lebih lembut. Ya, itu kan rahasia umum ya, rahasia tapi umum gitu loh. Ya, kalau kalian punya tetangga, punya denger cerita kan gitu. Ya, tuh jadi resiko untuk S1 sekarang besar untuk masuk ke negeri. Apalagi orang tuanya itu menjaga gengsi dengan teman-teman tongkrongannya, teman-teman kerjanya. Wis gak apa-apa, diambil aja. Sebenarnya kuliah itu murah jadi mahal. Ya, di situ. Kalau sehingga saya membuat formulasi kalau nanti pengennya kuliah lagi, swasta itu solusi yang bijak menurut saya. Apalagi yang kuliahnya fleksibel. Kalau di Uni masih belum fleksibel. Maksudnya belum fleksibel itu apa? Karena reguler seperti dengan kampus negeri.
Ya, ada kampus-kampus yang fleksibel seperti UT itu fleksibel, bisa menentukan sendiri jadwalnya gitu kan. Nah, tapi di UNIM juga sekarang karena ada hybrid ya, semoga saja nanti hybridnya itu enggak saklek. Kalau hybridnya enggak saklek, kalian sambil kerja bisa kuliah. Kadang memaknai hybrid itu yang keliru. Hybrid itu tahu hybrid? Oh keliru, nah hybrid itu daring. Hybrid itu kalian tahu mobil hybrid? Tahu nggak? Tahu. Ya minimal kerungu lah, rak masih kang ya tahu kerungu. Ya mobil hybrid itu sekarang kan teknologi terbaru ya. Ada mobil mekanikal dan ada elektrikal. Ya mekanikal ya berarti mesin lawas kayak yang biasa-biasa kalian temui di jalan itu dari dulu. Yang elektrikal itu berarti ada elemen-elemen listrik, elektronik. Ya itu dijadikan satu di dalam situ sehingga ono di CC mesinnya ono sing diisi nang pom bensin ya itu hybrid, ada dua mesin di dalam sebuah mobil. Nah kalau di hybridnya di pembelajaran berarti ada tatap muka ya, ini tatap muka ya, bukan mukanya ditatap-tatap no ndak ya, kita ketemu seperti ini tatap muka. Kalau kita tidak bisa bersemuka seperti ini berarti bersemaya, kita ketemunya di dunia maya, bisa melalui sinkronus atau asinkronus. Sinkronus itu melalui kayak Zoom ya, kayak Google Meet dan lain sebagainya, kan banyak. WA juga bisa sekarang. Nah itu langsung, jadi saya ada kalian ada, adanya di mana, yang penting ada di waktu yang sama, itu sinkronus ya. Misalnya saya ada di Surabaya, kalian satu orang di kampus, satu orang di mana tadi kamu rumahmu? Maluku, satu orang di Bali, semua di tempatnya masing-masing. Tapi dalam waktu yang sama, belajar yang sama, itu sinkronus. Asinkronus berarti tidak di waktu yang sama. Ya, saya membuat video ini, kalian nanti bisa menontonnya di tengah malam nanti, karena nggak bisa tidur diputar videonya. Ya boleh ya, itu namanya asinkronus, tidak di waktu yang sama, belajar tidak di waktu yang sama. Iya, minta izin kipas, nyalakan kipas. Oh iya, oke. Jadi itu antara ya sinkronus dan asinkronus. Nah hybrid itu ya perpaduan antara tatap muka dan tatap maya. Tuh ya, semoga saja tidak pimpinan yang memegang wewenang tertinggi nggak salah memaknainya ya. Jadi gitu, itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jumlahnya kelas ini berapa? 15. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kurang 1 berarti nggak masuk 1 ya. Itu apapun jurusannya, saya rasa itu kalau kalian belajarnya serius, itu loh intinya serius rek. Urip itu serius, fokus, telaten tadi insya Allah ya. Kalau dengan 3 itu kalian ngambil jurusan kedokteran apapun, semua yang menjanjikan kesuksesan, nek 3 ini nggak dipegang, duitnya tuas entek ya. Jadi kayak gitu, uangnya habis, nggak dapet apa ya. Skill itu kalian sendiri yang bangun. Satu hal ya, walaupun ini mungkin di kampus swasta dan kecil, semua dosen di sini lulusan perguruan tinggi negeri bahkan luar negeri. Ya, tinggal kalian komunikasi gimana nanti mengeluarkan ilmu-ilmu beliau. Kelasnya semakin aktif, ilmunya semakin banyak keluar. Intinya gitu. Kalau kalian semakin pasif, maka ya sudah dikasih sedikit aja. Takut dikasih banyak-banyak malah ngantuk, malah stres, malah pusing. Kan gitu toh, logikanya gitu. Makanya kalau kelasnya pasif ya pasti belajarnya itu pelan-pelan. Kalau kelasnya aktif, sering bertanya dan lain sebagainya, kalian bisa mendapatkan yang lebih dari perguruan tinggi negeri. Intinya itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Ada? Tidak ada. Aktif kuliah semua, kemudian waktu UTS dan UAS nggak masuk, nggak lulus ya. Jadi UTS dan UAS itu poinnya besar ya.
Jadi kayak gitu. UTS dan UAS poinnya besar. Jadi kalian jangan sampai UTS atau UAS itu enggak masuk. Ya. Kuliah absennya maksimal 4 kali, maksimal 4 kali. Jangan lebih dari itu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Bisa kita sambung nanti minggu depan karena waktu itu singkat. Kalau kita bisa menikmati, kalau nggak menikmati ya kayaknya kok Kak mari-mari sih Pak ini mang cari wis mari ditutup tapi nggak ditutup-tutup. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe